murid yang bahagia dan senang dalam belajar, dengan penuh percaya diri dan cakap memimpin adalah mimpi yang sedang saya bangun bersama komunitas di SMPN 1 Ciganam. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan dalam aksi nyata berpihak pada murid dalam mewujudkan transformasi pendidikan. Kami siap menjadi agen perubahan. Membawa apa keinginan Bapak Ibu untuk memperbaiki kondisi sekolah yang ada di kita, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana pembelajaran yang terintegrasi dengan PISA. Karena ini bukan beban guru matematika, bukan beban guru bahasa Indonesia, dan juga bukan beban guru IPA, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, dan jangan khawatir, soal-soal bukan soal yang menanyakan materi, tapi soal-soal tentang kehidupan nyata yang ada di sekitar siswa. Nah, di sini nanti kita lihat contohnya seperti apa gitu ya soalnya. Nah, yang ketiga itu adalah tentang pembelajaran STEM. Dan insya Allah saya sudah coba garis merahkan ya. Garis merahkan. Kita ngobrol bareng aja. Ini mudah-mudahan dengan komitmen bersama ini, ngobrol bareng bersama ini, kita bisa mengatasi lost generation, membangun sekolah yang menyenangkan dan mempersiapkan AKM dan PISA mudah-mudahan. Oke, next. Lalu daftar isinya, ini Bapak Ibu, saya juga agak mudah-mudahan nyampe ya, menggali pelajaran dari proses pembelajaran di sekolah. Tadi sudah saya bagikan. Yang kedua, menggali mimpi, harapan terhadap sekolah yang berdampak bagi murid. Tadi juga sudah disampaikan, tinggal diskusi. Kemudian membangun budaya positif, pembelajaran yang berpihak pada murid. 6C, mengenal PISA dan AKM dan pembelajaran berorientasi PISA. Oke, next. Ini Bapak Ibu sedikit, materinya mah banyak tapi saya coba rangkum. Bapak Ibu, mari kita refleksi bersama kegelisahan Pak Edi, kegelisahan Bapak, kegelisahan kita semua, bahwa saat ini ada fenomena krisis karakter yang muncul di sekolah. Betul apa enggak Bapak Ibu? Bukan opini saja saya gitu. Benar ya? Kita mengalami hal bersama, tadi kasusnya yang kemarin ketemu sama Bu Pipit, dan kasus anak-anak yang kurang menghormati Bapak Ibu guru. Tadi kita nampak banget di hadapan polisi pun mereka nggak ada karakter ya, saling menghargainya. Dan ini yang menjadi masalah yang harus kita pecahkan gitu ya. Bukan mencari siapa yang salah, tapi mari kita mencari gimana menyelesaikannya. Kemudian, nah, sekolah merupakan rumah kedua bagi murid untuk dapat mengembangkan karakter dan nilai-nilai kebajikan yang berlaku umum di masyarakat dalam lingkungan sekolah yang menyenangkan. Di sekolah kita terbangun budaya positif yang baik ya. Kemudian guru memiliki peluang besar. Guru kita memiliki peluang besar dalam membangun budaya positif di sekolah. Mengingat peran guru itu menuntun. Bapak Ibu, kemarin saya merefleksikan diri, kita menuntut atau menuntun pada murid nih? Masih menuntut atau sudah menuntun? Ayo, kita refleksi bersama-sama ya. Mudah-mudahan sekarang sudah bukan lagi menuntut anak begini-begini, tapi menuntun. Menuntun kodrat alam dan kodrat zaman anak. Jadi anak emang sudah punya karakteristiknya masing-masing. Kalau kata Ki Hajar, kita ini seperti petani. Bapak Ibu, punten, bisakah kita mengubah bibit jagung jadi bibit padi? Nggak bisa. Tapi apa yang bisa kita lakukan
Memupuk. Memupuk, betul. Terus apa lagi? Kawinkeun. Oke. Apa lagi, Pak? Supaya si bibit jagung itu menjadi jagung yang buahnya banyak. Nah, Pak Ade sekarang lagi mengembangkan nih, menanam jagung. Nah, yang kita lakukan adalah hanya menanam dan mengondisikan supaya si jagung ini nanti buahnya benar-benar sesuai harapan. Dan begitu juga kita, tugas kita itu adalah tidak bisa mengubah ikan bisa terbang, gitu ya. Tapi mengubah ikan lebih pandai berenang dan lebih pandai mencari mangsanya, gitu. Jadi itu yang mungkin yang roh dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi menuntun, yang benar-benar menuntun, gitu. Nah, dalam proses menuntun tersebut, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan bakat dan minat sebagai individu yang unik. Anak itu berdiferensiasi, Bapak Ibu, nggak ada yang sama, ya. Saya punya 2 anak juga nggak ada yang sama sekali, gitu ya. Tapi kita mengembangkan minat dan bakat mereka. Apalagi di sekolah yang padanya ayah sabaraha sekelas 32 dan punya karakteristik masing-masing. Dan ini memang tugas kita untuk memahami karakteristik mereka dan membawa mereka ke pembelajaran yang menyenangkan. Nah, tantangan kita Bapak Ibu, kita dalam ngomong harus memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Jadi kita memerdekakan, tapi anak tidak kehilangan arah, gitu ya, dan membahayakan dirinya sekaligus mengembangkan budaya positif yang menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang ada di dalam. Nah, ini Bapak Ibu tujuan dari pertemuan kita, ya, mengidentifikasi pelajaran dari proses belajar mengajar di sekolah. Tadi sudah dibagikan identifikasinya, mengidentifikasi harapan terhadap sekolah yang berdampak pada murid kita. Jadi gali mimpi bersama hari ini untuk menemukan yang terbaik, kemudian memahami PISA dan AKM, memahami proses pembelajaran yang berpihak pada murid, dan juga lebih gimana sih proses pembelajaran yang berorientasi PISA. Ini lumayan Bapak Ibu. Oke, apa aja kegiatannya? Maka Bapak Ibu, sebenarnya kita lebih ke diskusi. Ya, tahap 1 pernyataan berikut, jawaban di post-it sudah dijawab Bapak Ibu yang tadi, yang nomor 1 sudah ya. Nah, nanti tempelkan jawabannya di papan tulis, tapi nggak usah ya, kita ini aja. Yang kedua, tahap 2, diskusikan harapan mimpi terhadap sekolah kita Bapak Ibu. Nah, gini ceritanya, kita coba bagi 3 kelompok ya Bapak Ibu. Guru kelas 7 memberikan motivasi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan. Soal tanya sebenarnya ke logika dengan logistik. Sama potensi sama fasilitas harapan sekolah masa depan. Saya mewakili kelompok kelas 7. Siapa aja? Mau disebut ya. Ada Ibu Puji, Ibu Pipit, dan Ibu Lili. Kami saya akan mempresentasikan jawaban dari 4 soal yang ada di depan sana. Yang pertama, apa harapan Bapak Ibu terhadap sekolah di masa yang akan datang? Harapan kami ingin meningkatkan kualitas peserta didik, pendidik, dan stakeholder sekolah. Jadi semuanya kami berharap bisa meningkatkan kualitas
yang mendukung proses pembelajaran yang baik. Dan bisa nomor 2, 3-5 tahun ke depan, apa yang bisa kita lakukan agar pembelajaran di sekolah berdampak terhadap murid? Yaitu dengan mempertahankan kegiatan pembelajaran yang sudah baik, yang sudah kita jalani, kemudian memperbaiki kegiatan pembelajaran yang masih kurang baik. Yang nomor 3, Bapak Ibu akan menjadi guru seperti apa pada masa yang akan datang? Kami ingin menjadi guru yang lebih berkualitas pastinya, sehingga bisa meningkatkan karakter peserta didik lebih baik dan lebih terarah. Dan terakhir, apa saja yang bisa kita capai dengan gotong royong, kemudian agar pembelajaran lebih berdampak pada murid. Dengan gotong royong kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran pastinya. Misalkan dalam aspek religius, nasionalis, dan mandiri. Sekian presentasi dari kelompok kelas 7. Singkat saja, yaitu ada Bu Puji, Bu Pipit, dan Bu Lili. Terima kasih, mohon maaf dari salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi meningkatkan yang baik, ya, mempertahankan yang baik dan meningkatkan yang masih kurang, gitu ya. Oke, kita lihat ide kreatif dari kelas 8. Dari kelas 8 ada penanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan pendapat ya dari kesepakatan kami dari kelompok kelas 8 tentang beberapa pertanyaan mengenai harapan sekolah dan pendidikan umum. Yang pertama adalah apa harapan Bapak Ibu terhadap sekolah di masa yang akan datang. Latar belakangnya mungkin ini dulu Bapak Ibu, perkembangan ponsel dari masa ke masa, dari mulai pengayaan dengan sampai ke sekarang Android. Inilah yang dibutuhkan oleh dunia, tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa ditahan. Memang inilah yang dirasakan oleh kita semua, baik kita maupun yang di bawah usia kita, yaitu siswa. Yaitu sekolah dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan potensi murid. Memang mungkin istilahnya logika harus sesuai dengan logistik, seperti itu mungkin. Tapi bukan berarti di sini dalam kaitan istilahnya bukan. Tapi memang kaitannya adalah ketika belajar siswa fokus kemana-mana. Bahkan yang paling parah identifikasinya ADHD, Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, yaitu menurunnya perhatian dan tidak cicing gitu, hiperaktif seperti itu. Berikutnya adalah 3-5 tahun ke depan apa yang bisa kita lakukan agar pembelajaran di sekolah lebih berdampak kepada murid. Dari apa yang ditemukan di lapangan ketika saya pribadi dan teman-teman mencoba untuk menggunakan media lain, yaitu video yang berbasis pembelajaran berbasis animasi, siswa enteng seperti itu. Mungkin tidak semua juga bisa diterapkan ke beberapa tempat yang lain, tapi dibuktikan ketika masuk ke dalam dunia mereka berkaitan dengan teknologi akan anteng dengan sendirinya seperti itu. Yang pertama adalah mengidentifikasi potensi yang dimiliki murid. Memang seperti Finlandia dan Singapura dikatakanlah pendidikannya bagus karena jumlah siswanya sedikit, mungkin di situ pendapat kami. Tapi kita yang menempati urutan populasi dunia terbanyak kelima, itu alasan kenapa logistik atau teknologi tadi dibutuhkan. Berikutnya adalah melakukan pembelajaran sesuai potensi murid. Potensi tersebut akan sinkron dengan ketika kita masuk ke dalam dunia mereka. Itu. Yang ketiga, Bapak Ibu akan menjadi guru seperti apa pada masa yang akan datang. Itu yang pertama, guru yang dapat mengembangkan potensi murid. Dan yang kedua adalah guru berbasis teknologi.
Bukan berarti guru yang digantikan teknologi, bukan. Karena guru tidak bisa terganti oleh teknologi seperti ruang guru dan sebagainya, tidak bisa. Karena guru memiliki sentuhan yang tadi disampaikan oleh Bapak dan sebagainya. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa tergantikan dalam dunia pendidikan, yaitu manusia. Tapi basisnya itu, kalau tidak bisa dipungkiri, SMS dan telepon tidak akan bisa dipakai lagi sampai sekarang. Kita pakainya WA yang bisa mewakili itu semua. Berikutnya adalah apa saja yang bisa kita capai dengan gotong royong agar pembelajaran lebih berdampak pada murid. Di sini mungkin tadi disampaikan oleh Bu Ida ya, mengenai kerjasama antara siswa, orang tua dan guru. Di situ terlihat transparan. Jadi tentang perundungan, tentang kekerasan pendidikan segala macam. Jadi di situ akan terasa kerjasamanya. Orang tua akan bisa melihat, oh iya anak saya seperti ini, bakat anak saya seperti ini, dan potensi anak saya seperti ini. Guru pun sama, sesuai, oh iya latar belakang orang tua seperti ini. Kolaborasi 3 hal tersebut akan menjawab permasalahan dalam dunia pendidikan, khususnya mungkin kelas 8 yang katakanlah sedang memujudkan, sedang aktif-aktifnya, dan sedang mencuat-cuatnya, meledak-ledaknya emosi dan sebagainya, apabila diarahkan ke arah yang positif. Itu mungkin Bu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Potensi betul ya, meningkatkan potensi dan menyesuaikan dengan kondisi zaman. Artinya di sini ada 2 sentuhan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam potensi yang dimiliki anak, kodrat zaman itu memang perkembangan zaman. Oke, sekarang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggali mimpi saya. Tadinya mau pakai pantun, tapi saya bacakan saja. Ini saya sampaikan dari teman-teman. Ya, ini hanya membacakan saja, Pak. Bapak Ibu, apa harapan Bapak Ibu? Yang pertama, terhadap sekolah di masa yang akan datang. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran, melaksanakan komitmen bersama untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas, mewujudkan sekolah digital sesuai tuntutan zaman, menjadi sekolah yang menuju industri 4.0. Atau kalau perlu menuju Society 5.0. Atau kalau perlu belum Bu, yang 6.0 baru sampai 5. Jepang saja sekarang sedang menuju Society apa yang menuju Society 5.0. Kemudian apakah yang kedua 3-5 tahun ke depan agar pembelajarannya lebih berdampak pada murid? Yang pertama, melakukan diagnosis awal pembelajaran, melaksanakan komitmen bersama. Ya, ada 5 langkah sebetulnya Bapak Ibu. Yang pertama, tinjau kembali identifikasi sumber daya. Kalau sudah ditinjau, baru ya, apakah 3-5 tahun ke depan agar pembelajarannya lebih berdampak pada murid. Yang pertama, melakukan diagnosis awal pembelajaran, melaksanakan komitmen bersama. Ya. Ada 5 langkah sebetulnya Bapak Ibu. Yang pertama, tinjau kembali identifikasi sumber daya. Kalau sudah ditinjau, baru petakan situasi dan kondisinya. Kalau sudah dipetakan, baru kaji antara gap antara
target dengan kebutuhan dan ketersediaan yang ada. Ya. Setelah selesai, baru eksekusi secara kreatif dan inovatif. Kemudian Bapak Ibu akan menjadi guru seperti apa yang akan datang. Saya sebetulnya lupa lagi ada slogannya, tapi ini sudah masuk di sini, yaitu guru yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan di dalamnya. Kemudian apa saja yang bisa dicapai, yang bisa kita capai dengan gotong royong agar pembelajaran lebih berdampak pada murid. Guru dan murid bekerja sama mewujudkan sekolah yang menyenangkan, tercapai sekolah yang berbasis iptek dan intak. Teknologi yang menuju ke kelas sosial itu industri 4.0, intaknya ya religius dan seterusnya. Saya ngomong letak. Itu saja, terima kasih. Pak, ini bukan dari saya. Yang dari saya ada yang suka itu Bapak. Terima kasih.
pelajaran dari pembelajaran terbaik. Yang kedua adalah menggali mimpi. Nah, Bapak Ibu mohon maaf ini ada kegiatan maulid di masjid, tapi tidak bisa ikut mengikuti seperti saya. Takutnya absen sama keluarga. Benarnya bukan itu. ya, semangat. Bapak Ibu, kita lanjut ya. Apa saja yang telah dicapai murid kita, Bapak Ibu? Murid kita apa aja nih yang sudah pernah dicapai? Mari kita simpulkan menjadi keyakinan kita bersama. Maka Bapak Ibu, dari kelas 7, murid yang dulu ya, yang sudah kita capai. Murid kita sudah mencapai apa ini? Dunia mungkin bisa? Apa yang sudah dicapai murid kita? Kalau sekarang mungkin murid sudah bisa berkembang teknologinya, teknologi PJJ itu. Tadi hasil diskusi dengan rekan yang lain seperti itu. Jadi mereka perkembangan cepat informasinya. Nah, jadi mempercepat mereka lebih cepat memperoleh informasi, jadi tidak gampang. Lebih cepat memperoleh informasi ya. Oke. Lalu yang kedua. Yang kedua, Bapak Ibu, ada kelas 9 di mana apa yang sudah dicapai di murid kita? Dari BK, dari Pak Ade, berkembang teknologi kan, yang kelas apa nih? Kelas 9 apa nih? Dari sudut pandang guru-guru kelas 9. Yang sudah dicapai murid kita, yang kelas 7 belum ada suaranya. Yang sudah dicapai murid kita. Dan mungkin dari pembelajaran kita, kalau yang saya rasakan gitu ya, murid-murid kita mungkin di sini biasa-biasa aja, tapi mereka ketika di SMA itu menjadi sangat luar biasa. Artinya memang pendekatan kita itu tetap berproses pada murid kita, gitu ya. Prestasi murid kita juga alhamdulillah ya lumayan gitu ya. Duta baca ada dari kita, kemudian atletik dan sebagainya, itu prestasi dari beberapa cabang olahraga juga. Oke, Bapak Ibu, berarti dengan adanya praktek baik yang sudah terbentuk di murid kita, apa yang bisa dipetik? Persilakan Bu, keunikan setiap murid. Jadi dari setiap murid itu tadi hasil diskusi dikatakan bahwa setiap murid itu kan unik, sehingga keunikan tersebut yang harus dikembangkan oleh guru. Kayak kita adanya dukungan motivasi dari seluruh stakeholder. Oke. Setuju nggak Bapak Ibu bahwa hal menarik yang dapat dipetik dari prestasi murid kita, dari hal baik dari murid kita itu adalah mereka unik dan kita mengukur bahkan
banyak lagi yang dihasilkan, itu dikembangkan anak-anak yang atletiknya luar biasa gitu ya. Dari IPA, dari bahasa juga gitu ya, kita kembangkan sesuai dengan karakter anak gitu ya. Oke. Bagaimana mempertahankan praktik baik setiap guru untuk menjadi budaya positif di sekolah? Gimana caranya supaya anak-anak tetap dia memiliki keleluasaan ya untuk mengembangkan bakat dan minatnya? Gimana nih? Hal praktik apa yang harus kita kembangkan? Mungkin TK setuju idenya? Bu Lilik? Tadi bagus Bu Ibu. Apa Bu? Bagus Ibu. Kita mau ngapain nih? Supaya anak-anak kita tetap bisa mencapai prestasi terbaiknya. Ekstrakurikuler dikembangkan lagi. Ya, betul kan? Terus apa lagi? Pembelajaran yang pembinaan karakter. Sepakat kita kembangkan lagi. Sepakat kita untuk membangun pembentukan karakter di sekolah kita. Bukan hanya momentum yang pagi ya, bukan ya. Tapi selama di sekolah kita emang terbina terus pembentukan karakternya. Baik yang tadi nasionalis, kebinekaan, kemandirian, analitis, kreatif gitu ya, religius dan sebagainya. Siap ya Bapak Ibu ya? Oke, selanjutnya budaya positif apa yang mau kita kembangkan? Kan banyak tuh. Kita fokusnya kemana? Kalau yang dulu itu apa tuh ya? Sehat, ya, prestasi, sama akhlak mulia. Apakah kita mau fokus lagi di situ, di sehat, prestasi dan akhlak mulia, atau mau kita tambahkan tadi? Arsitek dan intak tadi ya, ke teknologi dan tapi ke karakternya juga sama nggak Bapak Ibu, karena ini adalah kita mau membangun sekolah kita ke depan gitu. Dan mudah-mudahan dari pertemuan ini kita punya kesepakatan. Gimana kalian? Bisa diindikatorkan artinya? Jadi cerdasan, kemudian keindahan yang tidak praktekkan itu dan sebagainya. Itu estetika ya. Saya etika bukan. Etika. Jadi logika, etika dan sebagainya. Pak Edi mungkin yang sesepuh di sini, gimana Bu Edi, budaya apa yang mau kita kembangkan nih supaya sekolah kita maju terus Pak Edi? Pak Ica, yang mungkin dari sesepuh nih,
masukan kalau saya kan berharap anak-anak punya karakter yang baik, Iya. kan gitu ya. Etika ya Pak ya. Ketika jadi ya sopan santunnya kan itu termasuk karakternya. Kemudian juga maju ke yang keagamaan akhlaknya kan gitu ya, melalui kebiasaan-kebiasaan nanti ininya kan gitu perkembangan lagi juga. Tapi kalau yang sekarang berprestasi tapi kita punya fokus ya, apakah mau punya keunggulannya lingkungan, apakah tadi mau ditambahkan teknologinya, keunggulannya kan gitu. Jadi dari situ nanti tinggal diramu masukannya kan gitu. Jadi visi sekolah nanti yang dicari, kemudian cari indikatornya apa ini. Oke, kemudian mungkin ada yang masukan gimana? Mungkin ini ya Bu, hanya mengembalikan pada pedoman pendidikan karakter pada Indonesia. Indonesia sendiri kan sekarang itu inginnya ke arah murid yang memiliki karakternya itu karakter yang tadi profil pelajaran ya, dimana di profil pelajaran itu mulai dari anak yang tadi memiliki impact, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan, kemudian ada lagi yang mandiri, gotong royong, kreatif, dan inovatif ya. Inovatif. Seperti itu Bu. Jadi kita sepakat nih mengacunya ke profil pelajar Pancasila, sepakat. Jadi nanti kan kalau rumusan pastinya belum ya Pak ya, tapi istilahnya kita sudah menampung nih ide-ide kreatifnya sehingga kita nanti bisa merumuskan lebih operasional lagi gitu ya. Bisa dilihat kembali Bu ke profil pelajar Pancasila, dan di situ kita bisa lihat kekuatan kita tuh mana yang bisa diinginkan gitu, bisa dikembangkan sih. Nah ini mana yang akan kita kembangkan lebih kembangkannya Freddy? Mungkin ada ini, maksudnya biar kita punya kesepahaman nih. Dekat tempat, itu bisa dilihat di yang ini saya tadi. Yang pertama ini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah positif ini ya kami ya. Ya. Kebinekaan. Nah itu yang perlu kita itu pupuk. Kebinekaan global. Menghargai budaya lain, gitu ya. Tapi kita juga siap dengan mempertahankan budaya kita, tapi kita menerima budaya luar juga ini. Masih satu sekolah, masih satu budaya. Teruskan. Oke. Nggak ada agama Kristen, nggak ada dari Dayak, nggak ada yang dari Papua. Gotong royong, gimana gotong royong? Harus ya, terus ya. Berarti nanti mungkin ada masuk di ininya gotong royong. Mandiri. Bernalar. Ya. Mandiri, kemudian bernalar kritis karena bisa nanti larinya ke sini. Yang AKM semuanya bernalar kritis. Sama yang 2022 itu adalah kreatif. Kreatif. Masuk KB berarti. Nah, nanti
jadi benar nih, mau fokus ke semuanya. Oh, mesti mau 4 tahun ke depan. Ada jangka waktu kan. Nanti karena ini yang tahu ya, sisi tahu. Apa dengan apa misalnya gitu. Tapi bukan berarti yang sisanya dikesampingkan yang mulai dirintis gitu. Tapi punya fokus prioritas. Ya, prioritasnya mana? Betul royong. Kita rangkul ya. Udah pasti ya, rangkul ya, gotong royong sama ini kritis. Kritis maupun anaknya. Kalau terakhir Itu kan tadi yang dibicarakan kan tentang Pancasila ya. Pancasila itu sendiri itu kan isinya perjuangan dari kita pahlawannya. Nah itu nanti di dalamnya juga ada tentang kebinekaan global yang ada namanya kebinekaan global, berbagai royong, jadi apa namanya? Globalnya profil Pancasila semuanya digarap. Iya, dan itu juga nanti berpihak kepada murid dan semua pihak atau semua aspek. Oke. Nanti mungkin kita masukkan dulu aja ya Pak ya. Oke lanjut Pak. Karena waktu kita udah ya. Pak ini mungkin ada masukannya? Cukup. Oke, mudah-mudahan ini. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Bapak Ibu tadi kita akan membangun budaya positif. Yang kayak gimana sih budaya positif? Ya, yang kayak gimana sih budaya positif? Kalau teorinya Bapak Ibu, budaya positif itu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu budaya positif. Ya, kemudian disiplin restitusi ini dikembangkan oleh Diana Bersen ya. Jadi basic dari disiplin budaya positif adalah disiplin restitusi. Ini sejalan dengan konsep pendidikan belajar dewasa dan merdeka belajar. Restitusi ini mungkin ada ya kalau secara bahasa kan kembali ya. Maksud kembali ini seperti apa? Nanti kita lihat ya. Oke. Agak tadi malam itu aku pasal ini. Oke Bu, dan Bapak-bapak kita lanjutkan ya. Mari kita lihat gimana sih cara membangun atau menguatkan budaya positif yang sudah ada di sekolah kita ya. Budaya positif atau ekosistem positif ya. Ini adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik ya. Yang mana ketika menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, tetapi ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya ya. Tapi kita tidak bisa mengubah padi menjadi tanaman jagung. Yang bisa kita lakukan adalah memupuk yang tadi kita sudah bahas. Ini menurut Ki Hajar Dewantara dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga sepemahaman ya. Mari kita lihat. Nah, kita akan mencoba ya membahas untuk penanaman budaya positif yang hari ini akan kita bahas, yaitu perubahan paradigma stimulus respon ya dengan teori kontrol. Jadi kita coba mengubah paradigma dari stimulus respon
menjadi teori kontrol. Dan yang kedua, kita akan memahami arti disiplin dan 3 motivasi perilaku. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan krisis moral yang ada di sekolah kita untuk membangun budaya positif di sekolah kita. Mari kita lihat Bapak Ibu. Kadang ya kita sering mengalami ilusi. Apa itu? Ya, bahwa guru bisa mengontrol muridnya. Sebenarnya kan tidak, karena murid sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Padahal sebenarnya itu menjatuhkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal sebenarnya itu hanya sekedar ilusi ya Bapak Ibu ya, dan bukan sesungguhnya seperti itu. Bahkan berdampak kepada mental anak-anak kita. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah kita mengontrol seseorang? Ya, bisa nggak sih kita itu mengontrol seseorang? Mari kita lihat Bapak Ibu. Menurut teori stimulus respon, ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita paksa orang berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau teori stimulus memaksa orang sama pandangannya dengan kita, kalau teori kontrol kita memahami pandangan orang yang lain yang berbeda tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Sebenarnya, kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, apakah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal? Ya, kita kadang memaksa orang untuk supaya mengikuti kita ketika bujukan kita gagal. Nah, kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrol model berpikir menang dan menang. Nah, mungkin kita sepakat nih hari ini bahwa jauh lebih baik mana stimulus respon atau teori kontrol tentunya. Tapi bukan disiplin itu bukan berarti hukuman ya, bukan ya? Oke, jadi kita pemahamannya. Tapi kalau menurut Bapak, disiplin itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke, mari kita lihat definisi disiplin itu sendiri. Apa sih disiplin itu? Nah, bahasa lainnya kan namanya disipline atau artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri yang murid-muridnya Socrates atau Plato ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, disiplin sering disalahartikan, ya, atau sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum dalam menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, dengan hukuman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Mungkin ini ada sedikit kontroversi ya di pemikiran kita tentang kata disiplin. Yang artinya disiplin itu sendiri artinya adalah belajar. Nah, Bapak Ibu, Jadi sebenarnya setelah baca ini, jadi apa yang saya pahami, gitu yang biasanya memang tadi hampir sependapat semuanya. Jadi kalau disiplin itu ya harus sesuai dengan aturan atau harus menempatkan tadi kalau menempatkan pada tempatnya. Tapi ternyata setelah melihat tadi disiplin itu ternyata lebih dari itu Bu. Jadi ada proses dan ada yang harus dituju. Jadi bukan hanya menempatkan sesuatu pada tempatnya saja, tapi harus ada tujuannya apa. Dan tujuan di sini mungkin tadi yang Ibu katakan dengan nilai-nilai kebajikan tadi, nilai yang ingin
bentuk seperti itu. Jadi kayak gini, kayak tadi, oh saling menghormati. Itu semua agama juga mengajarkan itu ya, saling menghormati, peduli lingkungan, saling gotong royong gitu ya. Oke, nah peran kita Bapak Ibu, seseorang melakukan sesuatu itu pasti ada maksud, ada tujuannya ya. Nah, yang kita sebut namanya teori motivasi perilaku manusia. Satu, orang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukan ini? Contohnya seperti itu. Jadi kita masuk ke sekolah, gimana kalau saya nggak ke sekolah? Pasti saya dimarahin. Nah itu berarti masih menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau ini institusi ya, kayak penghargaan gitu ya. Oh saya ke sekolah nanti akan dikasih permen sama mama, atau saya ke sekolah akan dikasih uang jajan gitu. Nah yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Nah kalau yang satu, ketidaknyamanan atau mendapatkan imbalan, itu lebih ke motivasi ekstrinsik dari luar. Sedangkan kalau kita mendapatkan keyakinan diri bahwa untuk menghargai diri sendiri, nah itu berarti motivasinya internal atau tujuan yang disebut tujuan disiplin positif. Nah mudah-mudahan arahannya adalah anak-anak kita itu ke arah yang nomor 3 ya, bahwa sudah memiliki keyakinan sendiri bahwa melakukan itu memang untuk menghargai dirinya sendiri. Oke, next kita lanjut. Nah Bapak Ibu, kita sudah paham yang namanya peraturan kelas. Peraturan kelas ya, di setiap sekolah pasti ada peraturan. Nah sekarang kita bungkus peraturan tersebut menjadi keyakinan. Nah keyakinan kelas kita bungkus menjadi lingkungan yang positif. Ya, jika itu terus menerus kita lakukan, itu akan menjadi yang namanya budaya positif. Dan diharapkan di sekolah kita sudah menguatkan budaya positif. Saya yakin di sekolah kita sudah terbangun budaya positif, cuman kita membutuhkan penguatan budaya positif itu menjadi budaya yang memang melekat, menjadi ciri khas sekolah kita. Oke Bapak Ibu, nah apa sih keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan? Mengapa tidak peraturan saja gitu ya? Kenapa sih harus keyakinan kelas? Mungkin itu ada yang di benak Bapak Ibu guru gitu ya. Nah, mengapa kita melakukan peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 gitu kan? Nah, pasti apa? Karena takut gitu kan? Ataukah karena takut polisi? Atau karena memang kita menjaga diri kita dari keamanan gitu kan? Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Masker, mencuci tangan, menjaga jarak gitu ya. Apakah takut karena nanti dimarahin Bapak Ibu guru? Atau karena memang kita menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita gitu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan gitu ya? Apakah karena takut ya, atau pengen dihargai, atau memang itu menjadi ciri khas kita sebagai menghargai diri kita. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, mari kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi gini Bapak Ibu, jika kita mengikuti peraturan kayaknya lebih kepaksa gitu ya. Tapi kalau jika kita melakukan itu karena keyakinan kita, insya Allah itu lebih mudah gitu ya. Nah Bapak Ibu, mari kita bandingkan nih dua poster ini. Yang satu adalah kesepakatan kelas, yang satunya juga kesepakatan kelas. Mari kita bandingkan, mana yang lebih ke peraturan, mana yang lebih ke keyakinan. Yang satu, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, sedangkan kalau peraturan ini kita buat menjadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas ini kita buat menjadi keyakinan kelas ya. Kami guru dan murid saling menyayangi ya.
luas gitu ya, lebih luas di keyakinan kelasnya. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu memahami ini ya. Mari kita Bapak Ibu kita lihat contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, Bapak Ibu tentukan apakah ini keyakinan kelas apa, gitu ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa ini? Oke, nah silakan Bapak Ibu coba isi. Saya kasih waktu 2 menit ya untuk mengisi ini, gitu ya. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Oke, Bapak Ibu, silakan diisi Bapak Ibu. Oke. Nah, mari kita lihat jawabannya. Kita cek ya Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu ya. Oke. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah bentuk apa? Iya, tanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai ya. Itu berarti kita menghormati orang lain ya. Komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kemarin Pak Polisi kesini memberikan penjelasan pada anak-anak kita. Itu tujuannya apa? Untuk menjaga kesehatan, gitu ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran ya. Kemudian menggunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor ya. Itu lebih keselamatan atau keamanan. Mudah-mudahan sepemahaman ya Bapak Ibu ya. Oke, next, mohon maaf. Nah, ini adalah contoh ketika saya melakukan mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Bapak Ibu, ya, kita kadang lebih termotivasi ketika kita dikasih penghargaan, dikasih hadiah, dikasih ujian ya. Ternyata Bapak Ibu, saya juga merefleksikan diri sendiri, kita mengenal namanya dihukum oleh penghargaan. Kok penghargaan menghukum ya? Kenapa gitu kan? Nah, kenapa? Karena penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jadi kadang ketergantungan gitu ya. Penghargaan itu menghukum, ya, menghukum pada siapa? Yang tidak mendapatkan penghargaan merasa terhukum, ya. Oke, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini diuji coba anak yang dikasih penghargaan dan anak yang tidak dikasih penghargaan. Ternyata anak yang dikasih penghargaan itu banyak yang gagalnya, banyak yang salahnya dibanding dengan anak yang tidak dikasih penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif karena tadi itu jangka pendek, hanya karena dikasih. Kalau dia nggak dikasih, dia nggak luntur lagi, nggak mengerjakan lagi, gitu kan? Nah, penghargaan merusak hubungan karena orang yang dihargai dengan orang yang tidak dihargai, ya orang yang tidak berprestasi merasa disingkirkan, disisihkan. Nah, kemudian nanti timbulnya persaingan ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, mari kita pahami sekarang antara hukuman dan konsekuensi ya. Mana yang lebih baik? Hukuman atau konsekuensi atau sanksi? Bapak Ibu, silakan buka catatannya kembali ya. Kita lihat gimana kalau hukuman dan gimana kalau konsekuensi. Silakan diisi Bapak Ibu ini ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu dicatat dulu, dijawab dulu di kertas masing-masing ya. Saya kasih waktu 2 menitan. Nah, oke, mari kita lihat Bapak Ibu. Kita cocokkan jawabannya. Nah, menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya betul ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, betul.
Betul, hukumannya. Kenapa? Karena itu lebih menghukum itu kan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi gitu ya, sanksi gitu ya. Membersihkan tumpahan di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi gitu ya. Dan itu oke, nggak masalah karena memang siswa harus dihadapkan pada sebuah konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu juga hukuman ya. Tapi ketika lari berkeliling lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu berarti konsekuensi karena lagi di lapangan basket. Nah, apa sih bedanya hukuman sama sanksi sama konsekuensi ya? Sanksi atau konsekuensi? Mari kita lihat. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kamu harus lari. Kamu nggak pakai sepatu gitu ya, sepatunya separuh, itu hukuman ya. Dan itu menyakitkan. Kalau sanksi memang harus konsekuensi ketika kamu melakukan kesalahan ini, berarti konsekuensinya ini ya. Nah, kemudian membuat hukuman membuat anak sakit baik fisik jiwanya gitu ya. Sedangkan kalau sanksi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan kalau sanksi anak menghargai disiplin. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan kalau sanksi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan ini konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan konsekuensi kehilangan hak untuk sementara, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ketika kita menangani seseorang anak yang bermasalah, mungkin ada 5 posisi kontrol yang kita lakukan. Mari kita merefleksikan diri kita sendiri Bapak Ibu. Ada di posisi manakah kita? Apakah ada di penghukum, pembuat orang merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Apa sih bedanya penghukum dengan membuat orang merasa bersalah dengan teman, pemantau, atau manajer? Mari kita lihat Bapak Ibu tabel ini ya. Kalau menghukum, menghadir, menunjuk-menunjuk, nyakitin gitu ya, nyindir, ya. Kamu tuh gak datang tepat waktu, itu hukuman gitu ya. Kamu diam di sini selama 2 jam, ya kan? Nah, kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah, ya, dan mengatakan kamu tuh seharusnya gini, nah, ibu kecewa banget sama kamu, gitu kan? Nah, contohnya kamu tidak sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ini, ibu stres deh ngadepin kamu, gitu ya. Itu sebenarnya membuat orang merasa bersalah. Nah, kita ada di posisi mana Bapak Ibu? Di hukuman atau di merasa bersalah gitu ya? Nah, bagusnya itu adalah di teman, pemantau, atau manajer. Ya, mari kita lihat yang teman sama pemantau. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah membantu kamu loh, gitu kan? Nah, kalau pemantau, kamu udah berapa kali nih melakukan kesalahan ini, gitu kan? Itu pemantau. Nah, teman pemantau mungkin kadang-kadang kita perlukan Bapak Ibu. Tapi yang lebih baik adalah sebagai manajer. Kayak gimana manajer? Kita hanya mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa untuk mengakui kesalahannya dan mau memperbaiki. Nah, contohnya kayak gimana? Nah, gini. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita memberikan tawaran ke anak-anak, ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu hasilnya kalau hukuman pasti berontak anak, merasa disakiti. Kalau membuat orang bersalah itu biasanya menyembunyikan, menyangkal, berbohong, gitu ya. Kalau teman, ketergantungan. Kalau pemantau biasanya menyesuaikan diri, bisa bila diawasi saja, kalau nggak diawasi ya enggak gitu ya. Nah, kalau manajer ya dia bisa menguatkan kepribadiannya. Oke Bapak Ibu, mari kita lihat ya perbedaan yang lainnya. Bapak Ibu silakan dicek sendiri ya. Nah, sekarang mari Bapak Ibu kita bergerak antara peraturan, pemantauan, konsekuensi hadiah ke nilai-nilai manajer
Oke, mari kita lihat cek ya Bapak Ibu. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik. Ya, itu berarti diberi hukuman ya, merasa tidak nyaman. Tapi mari kita bergerak. Apa yang kamu yakini nak? Bagaimana memperbaiki masalah ini ya? Ini lebih ke memperbaiki diri gitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan di sekolah kita sudah terbentuk dengan kata. Nah Bapak Ibu, ternyata nada suara juga berpengaruh ya. Nah contoh gini Bapak Ibu, kata-kata ini menghukum, membuat orang lain merasa bersalah, teman itu juga dipengaruhi oleh nada suara. Contoh, apa sih yang kamu mau? Gitu komen ya. Coba nak, apa yang kamu mau? Nah itu mungkin merasa bersalah gitu. Kalau kita, nak coba kemukakan apa sih yang kalian mau, gitu kan? Mungkin itu lebih ke manajer gitu ya. Nah, oke, mari kita pahami Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia ya. Manusia melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya Bapak Ibu. Nah apa sih alasannya? Satu, apakah karena dia bertahan hidup, ya? Yang kedua, apakah karena pengen butuh kasih sayang? Yang ketiga, karena butuh kebebasan, ya? Yang keempat, karena butuh kesenangan atau penguasaan, ya? Yaitu, jadi, nah kita harus pahami kebutuhan dasar anak-anak kita. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kadang kita dibenturkan lah ketika menemukan anak-anak bermasalah. Tapi gimana nih ngatasinya? Enggak ditegur, berulang kali anak melakukan tersebut, ditegur, takut menjadi sebuah hukuman, ya. Nah, bagaimana nih ngatasin kegalauan kita, ya? Nah, ternyata kita punya solusinya yang ditawarkan ini. Saya juga baru belajar ini Bapak Ibu, yang kita sebut namanya restitusi. Apa sih restitusi itu? Mari kita lihat definisinya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi, restitusi itu tidak menyebabkan anak merasa bersalah terus-menerus, anak menjadi pembangkang, tapi kita mengembalikan ke anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka menyadari kesalahannya, mereka merasa bahwa tidak sendiri melakukan kesalahan itu dan mereka bisa memperbaiki dirinya. Mari kita lihat Bapak Ibu, ya, seperti apa ciri-ciri restitusi? Ya, ada 9 ciri. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mengapa anak itu melakukan tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik, insya Allah ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang kita bentuk karakternya. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid pada kelompoknya ya. Jadi tidak dibuat malu murid. Oke. Nah, gimana sih cara restitusi gitu ya? Oke, yang pertama, mari kita lihat. Ini Bapak Ibu boleh dari yang mana saja ya. Ini segitiga restitusi boleh dari yang mana saja. Contohnya gini. Kita dimulai dari validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan daripada seperti ini, gitu ya? Kemudian bisa menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah kok dulu, ya. Nah, tapi ibu mencoba memperbaiki diri. Nah, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini, gitu kan? Jadi dia mengamankan gitu ya. Oh iya, ternyata bukan aku aja yang kayak gini gitu ya. Nah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati gitu kan? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi, mudah-mudahan dengan pertanyaan-pertanyaan ini anak-anak terpancing nih untuk dia kembali ke kelakuan yang benarnya kayak gimana.
Gimana sih yang sesuai dengan kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu menstabilkan identitasnya. Contoh berbuat salah itu hal manusiawi gitu kan contohnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Bisa contohnya gini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Coba deh kita cari hal yang lebih baiknya kayak gimana gitu ya. Kamu pasti punya alasan kok melakukan itu contoh validasi tindakan yang salah ya. Kemudian Oke, mari kita lihat contoh kasus ya Bapak Ibu untuk memahami apa sih restitusi itu. Ini Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Aduh, jangan berantem, mari kita ke ruang kepala sekolah, menurut kata guru piket. Di ruang kepala sekolah, Ibu Kepala Sekolah Ibu Suti menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghormati. Ibu Suti melanjutkan bertanya kepada Dino, apakah bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa kebutuhan Anto dalam peristiwa itu? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 begini. Oke, kemudian Ibu Suti kembali bertanya kepada Anto. Kembali bertanya pada Dino, apakah dia bersedia menjahitkan kembali ketiga kancing Anto tersebut? Tentu Dino kesal. Dino menanggapi, menjahit. Mana saya tahu gimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak. Gimana ya? Oke lah, saya bisa. Tapi siapa yang akan mengajari saya, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Oke, akhirnya Dino menjahit kancing bajunya Anto. Dan kemudian sepulang sekolah mereka bermain kembali gitu ya, memperbaiki kemeja Anto dan terlihat pada jam pulang sekolah kedua anak laki-laki tersebut sudah bersengkrama dan bersedia bersenda gurau kembali. menunjukkan kekuasaan salah satu dari mereka lebih kuat. Oke, posisi kontrol apa yang dipraktekkan sama Ibu Suti tadi? Apakah dia penghukum? Manajer. Ataukah dia pembuat rasa bersalah? Enggak juga ya. Dia sebagai manajer yang biarkan mereka yang menyelesaikan masalah, karena mereka sendiri yang menyadari gitu ya, menyadari kesalahannya. Kemarin beberapa kali sudah saya terapkan tentang keyakinan kelas. Pertama di kelas 8E dengan 8C saya coba, karena dari awal memang sedikit ketakutan apa ini bisa, ketika tidak dengan tegas, kata-kata tegas apa emang anak bisa. Ternyata ketika saya coba di kelas yang menurut saya masih banyak anak yang mungkin bisa nurut gitu Bapak Ibu. Jadi saya coba di kelas 8C. Di kelas 8C ganjil. Kemudian di kelas 8E ganjil dan genap. Mangga Bapak Ibu ketika mengajar di kelas 8E, karena waktu itu saya pikir saya wali kelas di 8E, saya terapkan di situ. Memang baru 1-2 minggu ke belakang, jadi saya juga belum bertemu dengan anak lagi. Jadi ketika Bapak Ibu di kelas 8E, silahkan ingatkan kembali dengan keyakinan kelas. Mudah-mudahan mereka teringat kembali dengan keyakinan kelas dan mereka pun sadar kembali. Pada saat di 8C saya coba, karena 8C sudah hampir 3 minggu saya mencoba. Alhamdulillah saya tidak perlu menggunakan tenaga ketika berbicara dengan mereka, melihat mereka mengeluarkan baju di kelas ketika pembelajaran IPA, saya ingatkan kembali. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, salah ucap gitu ya.
Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga budaya positif di sekolah kita terbangun dengan baik dan menjadikan anak-anak kita cerdas berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu lintas. Oke, ada yang benar nggak apa yang dikatakan Ade? Benar. Kita tepuk tangan dong. Ini tepuk salut deh. Gimana? Salut. Salut, salut, salut. Siap ya? Gimana? Salut, salut, salut. Siap. Ayo, tepuk salut. Salut, salut, salut. Suaranya laki-laki mana? Buat keluarga kita kan? Bahagia semua kan? Nah, susah nggak kita menjalankan 5 protokol kesehatan tersebut? Hah? Enggak, yakin? Untuk siapa? Untuk kesehatan diri kita sendiri. Sudah yakin? Tanpa disuruh, tanpa ibu teriak-teriak, tanpa bapak kepala sekolah harus keliling-keliling, kita sudah pakai masker. Siap? Siap. Keyakinan apa itu? Kalau bullying itu tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain berarti apa? Peduli kok. Peduli ya, peduli sama orang lain. Menghormati orang lain. Siap kita menghormati orang lain? Kalian juga belajarnya enak. Ya, teman juga enak ke sekolah, kamu juga enak. Ya, siap untuk enak bersama, senang bersama, bahagia bersama. Ya, tadi 1, jaga kesehatan. Ya, keyakinan kita yakin untuk sehat. 2, kita yakin untuk selamat. 3, kita yakin saling peduli, saling menghormati. Siap ya? Ini udah jadi keyakinan kita bersama ya. Tanpa harus disuruh, tanpa ada paksaan, benar-benar dari hati yang terdalam kita jalankan itu dengan bahagia. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan